Assalamualaikum sahabat Ayashi, terima kasih tetap setia mendukung channel ini. Untuk yang baru bergabung silakan like, share, dan subscribe-nya dukung terus channel Islam agar terus berkembang karena dengan mendukung channel Islam Anda telah turut menyampaikan dakwah. Selamat malam, baik Ma. Malam, Bapak. Apa kabar? Puji Tuhan, baik, Bapak. Haleluya ya. Orang kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah dijamah Roh Kudus, dari pancaran wajahnya saja terlihat berbeda. Karena apa? Beda. Karena apa? Ingin pembuktian dulu. Nah, ini orang yang cerdas. Makanya murtadin itu orang cerdas. Orang cerdas. Orang cerdas. Makin gak waras, saudara. Ya, beda dengan mualaf. Murtadin itu orang cerdas karena apa? Mereka minta bukti dulu. Kasih Tuhan Yesus, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Iis Iklima. Saya anak pertama dari 5 bersaudara, tapi adik saya yang terakhir sudah meninggal, jadi tinggal 4 sekarang. Saya berlatar belakang seorang Muslim. Papa saya itu seorang ustadz, bahkan bisa dibilang pemuka agama, dan sudah jam terbang ceramahnya di mana-mana. Saya dididik dari keluarga yang Islam. Saya setiap hari itu habis maghrib selalu mengaji. Papa mengajarkan kita membaca Al-Quran secara benar, terus seperti apa, ilmu tajwid, makhraj hurufnya seperti apa. Lalu Papa sering mengasih pembelajaran tentang berbagai macam hadis dan cerita-cerita Nabi kepada kita. Kita juga Sadarlah, hentikan kejahatanmu. awalnya tuh saya menantang Tuhan. Saya paling suka yang namanya menantang Tuhan. Jadi awalnya itu saya bertemu dan berkenalan dengan laki-laki non-muslim itu lewat media sosial, dan dibilang tertarik juga hanya sedikit saya itu tertarik. Lalu Nah sahabat, ternyata hanya gara-gara laki-laki perempuan ini murtad. Tapi saya yakin dia bukan murtadin tapi kadal. Kafir dari lahir. Dia mengaku-ngaku berasal dari agama Islam, tadinya pinter ngaji, taat beribadah, ngaku pemuka agama, dakwah di mana-mana, tapi kalau ditanya agama Islam, yakinlah dia cuma pelanga-pelongo, gak bisa jawab. Itulah narasi yang selalu mereka bawa ketika membuat kesaksian penuh kebohongan dan kebodohan. Makanya semua murtadin itu bodoh dan gak berotak. Otak mereka kosong, mereka murtad karena laki-laki, ekonomi, dan iman yang lemah. kami melihat ada tanda salib kan di video, salah satu videonya dia, saya kenalan lewat TikTok kan. Lalu dengan PD-nya nih saya bilang kan, ini nih non muslim nih, kayaknya bisa nih aku tarik ke Islam kan saat itu. Terus saya menjalani hubungan beberapa waktu, beberapa hari. Lalu ada saat dimana dalam kehidupan saya tidak mau yang namanya berhubungan itu hanya melihat untuk asik-asik saja, atau nanti lihat ke depannya seperti apa gitu kan. Saya tidak mau, saya tipe orang yang mau punya kepastian gitu kan dalam hubungan. Jadi ada satu ketika dimana saya merasa kayaknya kita harus memulai omongan tentang agama, karena sendiri saya berlatar belakang pernah gagal dalam berumah tangga, jadi tidak saya berbicara tentang agama. Memulaikan saya berdiskusi sama dia, berdebat itu sekitar kurang lebih 3 hari lamanya. Jadi di hari pertama tuh kami berdebat santai, dia menunjukkan teknik kesabaran, kasihnya seperti apa gitu kan, menghadapi antusias saya yang menggebu-gebu gitu kan, dalam arti agama Islam tuh bener loh kayak gitu kan. Tapi dia nanggepinnya santai aja hari pertama tuh. Lalu hari kedua mulai kayak
dia mulai berbicara siapa Tuhan Yesus, kenapa harus Tuhan Yesus, gitu kan? Apa isi Alkitab? Dan kita mulai berdebat apa itu Al-Quran. Kita sama-sama buka Al-Quran dan buka Alkitab. Lalu sejarah Muhammad, terus pokoknya perjalanan tentang Tuhan Yesus. Kita berdebat hancur, dan pada hari ketiga kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus diomongin karena sama-sama tidak ada yang mau saling mengalahkan saat itu. Lalu di hari ketiga saya selalu berdebat itu dari pukul 10 malam dan subuh tuh hari ketiga, laki-laki ini mengajak saya untuk berdoa karena tidak patut menghakimi Tuhan siapa yang benar dan Tuhan siapa yang salah. Jadi kami berdoa saat itu kayak gini doanya. Tuhan, jika Tuhan siapa yang benar, dia yang akan datang, entah itu saya yang akan dijamah oleh Tuhan Yesus atau dia yang akan diberi daya sama Tuhan saya saat itu. Apa ya, kurang masuk akal gitu kan, tidak dimasuk akal mimpi-mimpi yang saya alami. Jadi saya bermimpi itu 5 kali. Jadi mimpi yang pertama itu, dan mama saya itu sakit. Nah, di samping mama saya itu ada seorang anak kecil. Anak kecil ini sedang sekarat kan. Karena papa saya ustadz itu, lalu saya bilang, papa tolong doakan anak kecil ini gitu kan. Lalu papa doakan, terus anak kecil ini nggak sembuh. Tapi tiba-tiba dia bangun dan dia bilang, kita semua taruh tangan kita di atas kepala anak kecil ini. Lalu anak kecil ini tiba-tiba sembuh, puji Tuhan kan. Lalu saya pergi ke belakang rumah sakit ini, kamar rumah sakit, di depan kamar mandi itu ada seorang laki-laki tinggi besar. Kenapa saya bisa bilang tinggi? Karena laki-laki ini bilang peluk aku. Dan ketika aku peluk itu aku sepinggangnya dia kan. Terus aku pengen tahu nih laki-laki ini siapa. Aku melihat ke atas dan itu nggak kelihatan itu siapa, wajahnya nggak kelihatan sama sekali. Lalu sudah laki-laki ini menghilang. Lalu saya keluar lewat pintu belakang kamar rumah sakit ini kan. Saya pas buka pintu itu tuh taman indah sekali kan. Itu warnanya perak, abu-abu, putih. Pokoknya warna itu nggak pernah saya lihat di dunia ini kawan-kawan. Lalu saya berjalan di taman itu menuju ke sebuah jembatan. Jembatannya itu, di bawah jembatan itu ada sungai kecil. Nah di situ kan saya melihat di jembatan ini indah banget taman. Saya pengen foto kan saat itu. Terus saya bilang, saya kaget, saya nggak bawa HP kan. Terus kayak bergumam di diri sendiri, kenapa sih nggak bawa HP gitu kan. Sudah kan habis itu saya kaget kan, saya bangun, sudah mimpi itu saya bangun langsung. Besokannya saya cerita sama laki-laki ini, namanya Rin. Lalu saya cerita sama Rin, dan Rin bilang, sudah itu mimpi biasa saja gitu kan. Mimpi biasa saja, nggak usah dipikirkan. Sudah beberapa hari kemudian, ini mimpi kedua saya, itu saya bermimpi karena posisinya saya itu datangin Rin ke kosannya, ke rumahnya. Jadi dia ngekos itu di samping masjid. Lalu saya datang, nah tiba-tiba pemilik masjidnya ini datang, lalu mengusir kita karena Ren itu nggak mampu bayar kontrakan itu kan. Kita diusir dalam arti kayak gini, dan posisinya saat itu saya muslim kan. Dan saya bilang, kok pemilik masjid tega banget gitu ya, ngusir gitu kan, karena nggak mampu bayar gitu kan. Setahu saya Islam tuh penuh dengan kasih gitu kan. Sudah, saya turun ke bawah, dan di bawah itu ada keluarganya Ren sedang bawa koper hitam. Posisinya saya belum pernah dikenalkan sama keluarganya Ren, dan saya kayak Halo. itu Baik, Mbak. ya